Bismillahirrahmanirrahim. Abda'u bismillahirrahmanirrahim. Wa biqadimika min lisani. Falhamdulillahi qadimil awali ala khairil baqi. Natarawi thumma salatu wa salamu sarmada ala nabi khairi man qad wahada. Wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Baik, lu ngambil ininya begini aja ya, biar nyantarnya kena. Sebelum lanjut tadi, udah sini kalau memang lu mau mudik, gua kasih ongkos mudik ntar malam Senin depan. Ya iya kan, malam Senin depan ongkos mudik mah udah nggak ada. Udah nih apa jatah lu minggu kemarin enggak, udah tegonain dulu ya. Terus apa, sayur, oke. Terus apa, ganti ongkos Yasin ya, dia ujian 250 yang dulu. Terus Alpin ya 250 juga, udah semua. Warung mantar lah ya. Dapur udah kan? Oke, ya udah. Lu apa Don? Lu apa namanya kemarin? PCS 200. Terus apa, PKL lu masih kurang 200. Duit mulu nih. Udah buat jatah lu mah udah 15 deh lu, kasihan anak yatim lu nih. Lu apa? Berapa ulangan?
Udah bayaran belum ulangan? Ulangannya kapan? Senin besok. Senin ke Santi. Takutnya buat beli anu, San. Berapa? 150. Ya. Oke, 150. Nih. 150. Oke. Terus ya udah nggak apa-apa lu mah kerajinan ini. Lu apa, Andre? Ulangan juga ujian. Kan setiap hari ujian menghadapi kenyataan. Ya enggak? Lu berapa? Udah cemban. Ya enggak? Lumayan, lumayan. Nih, udah cemban. Lu kan tadi udah dapet cepet. Udah. Ya. Orang yang merada daglok. No. Lah iya. Lu ya 20. Lu jangan mantatin dari sono. Muka lu takut ke senter jelek gitu. Nih, diem dulu. Mundiri nih 20. Maftu mah admin 200 lah. Udah, semua udah. Lu apa? Udah 15. Nah, kan puasa mah jajan mulu. Udah uang sayur ntar. Nih 15-an. Udah semua 15. Oh ini uang sayur, uang belanja. Udah pego aja, orang juga ada mulu. Siapa? Oh lu nih, udah samain. Nah, Aska mah kenapa cemban lah, orang dia meloloskan duluan, ya nggak? Oke, tuh. Lu nggak kasban deh. Lu nggak ngopi apa? Oke, jadi gini ya, dengerin. Jadi untuk mudik besok aja, malam Senin besok lah ya. Gitu. Kalau maksudnya untuk, kan kalau baju udah dibeliin, ya, sarung banyak di toko, ya, iya kan. Oke, kita lanjut ngaji. Ngopi nih serius nih. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Bab dokhiyati, bermula ini itu bab dokhiyah. Sebenarnya dokhiyah itu kalau ini ya kurban, kalau bahasa kita, gitu kan. Wal aqiqati, dan aqiqah. Ad-dokhiyah itu bermula dokhiyah kurban. Sunnatun itu sunnah. Mu'akadatun yang dikuatkan. Ini kita bacanya kitab matan ya. Soal perbedaan pendapat lain cerita. Fi jami'il jihati, dalam semua sisi. Secara umum kurban itu sunnah, tapi sunnahnya mu'akkadah loh. Wa yazidu, dan tambah apa ta'akkuduha. Tadi udah kan ya anu ya. Mendiri udah ya. Ta'akkuduha, apa kuatnya dokhiyah kurban fi haqqil hujjaji, dalam haknya para haji Bimina yang ada di kota Mina. Kan semalam tadi saya udah dibaca tuh. Wa yadkhulu, dan masuk apa waktunya dokhiyah, waktunya kurban. Idza tola'at, apabila terbit. Idza tola'at, apabila terbit. Apa asamsu, matahari. Ini matahari udah terbit. Wa madho, dan telah lewat, gampangnya telah berlalu, berjalan. Apa zamanun, waktu. Yasau, yang muat, zaman. Yasau, yang muat, apa zaman. Sholat al-idi, pada sholat id. Wa khutbataihi, dan 2 khutbahnya id. Jadi matahari udah naik. Begitu matahari naik, kira-kira imam sholat, karena dalam Idul Adha kan sholat duluan baru khutbah, beda sama Jumat kan. Nah, zaman kira-kira imam sholat id 2 rakaat dengan sunnah-sunnahnya, karena dalam sholat id itu rakaat pertama baca takbir 7 kali, rakaat kedua baca takbir 5 kali. Begitu juga
dua khutbah Idul Fitri. Kalau ini Idul Adha berarti karena korban kan. Idul Adha takbir yang khutbah yang pertama ya tambah takbir 9 kali, dalam khutbah yang kedua tambah takbir 7 kali. Berarti kan rentetan sunnah itu tetap dilakukan. Nah, kira-kira zaman tadi cukup, anggap aja setengah jam dah. Cuman kalau ngobot banget kan masa uang kalau imamnya Andri sih bisa baca kuliah sama kulhu wabar wabar ya. Gitu nyambung. Nah sebenarnya kalau untuk tahun depan mah ono Ustadz Naman lah jadwalin imam. Wah, emang lu pikir nggak Ustadz itu? Lah Ustadz sembarangan lu. Ini anu mana Bokir? Oh, nah kasih tahu yang lain ngaji woi. No RT Minto Midun gua. Oh iya ambil itu Cek. Di dalam ada gorengan loh. Kasih ke Bapak Naman. Sama sambelnya kan ada itu. Oke, wayastamiru dan berlangsung apa itu ada yang tak enggak? Semuanya ya. Oh, ya benar. Wayastamiru dan berlangsung apa adaun gitu ya. Apa adaun melakukan apa namanya penyembelian kurban. Makanya saya nanya, ternyata filenya ada gitu loh. Wayastamiru dan terus menerus gampangnya apa adaun melaksanakan, ada di situ maksudnya melaksanakan penyembelian kurban ila ghurubi syamsi sampai terbenamnya matahari akhir ayyamit tasriki dalam akhirnya hari-hari tasrik atau akhirnya dalam akhirnya hari-hari tasrik as-salasati yang 3. Jadi waktu nyembelih kurban itu kan 4 hari. Pertama hari Idul Adha atau Nahr, ketambahan hari tasrik. Hari tasrik itu tanggal 11, 12 dan 13 ini nggak pagi hitungnya sampai matahari terbenam. Jadi umpamanya Bapak Konde tanggal 10 Lebaran Haji 11, 12, 13 belum motong kurban. Nah kan Bapak Konde kan sama saya nyaluk. Tiba-tiba pas hari ketiga dari tasrek kan berarti hari keempat habis Johor kul dibayar. Wah, gede komisinya 50 juta. Boleh ya kan? Wah, 50 juta buat dia sendiri. Buset ya kan gede banget. Wah, korban. Itu harga kambing udah murah. Itu korban 3 juta kok udah gede banget, apalagi 4 juta. Udah segede anak sapi. Lo ngerti kan? Loh. Nah, motongnya umpamanya nyari kambingnya jauh ke Jonggol. Nah, di sini udah habis stoknya ke Jonggol. Wow, bisa Bang. Kira-kira nyampe nggak? Nyampe di sini sebelum maghrib, jam 5 udah nyampe. Jam 5 itu sembelih. Walaupun beresinya kelarnya umpamanya sampai habis maghrib itu boleh. Yang penting kan proses penyembelihannya sebelum matahari terbenam. Nah, kalau ini penting saya jelaskan. Kalau yang bab haji dijelasin mau ngapain lu? Bab haji nggak duit kok kagak. Nah sama gua juga. Lah kan begitu kan? Haji mah udah bab haji udah pokoknya yang penting kabarukan dibaca gitu aja udah. Nah kalau ini kan penting. Nah karena ilmu keseharian walaupun jatuhnya tak setahun sekali. Tuh. Faman maka barang siapa zabaka karena Idul Adha dan kaitannya udhiyah itu ada ketentuan waktu, yaitu mulai
Gampangannya khotib selesai khutbah kan gitu gampangannya. Khutbah Idul Adha sampai hari akhirnya adalah terbenamnya matahari di akhir hari tasrek. Faman maka barang siapa tuh gitu Pak Pasika. Zabaha yang nyembelih korban siapa man, udah ada zabaha yang nyembelih siapa man, dohiyatahu pada korbannya man, qabla dukhuli waqtiha sebelum masuk waktunya dohiyah, lam takok maka tidak terjatuh lahu bagi man apa dohiyatun kurban. Nah orang kurban kambingnya tiba-tiba udah celeng, padahal kurbannya mah besok, malam ini malam takbir, gitu kan celeng. Wah ini ntar kalau nggak dipotong takut mati, dipotong duluan. Padahal udah subuh, tapi kan matahari belum terbit, belum masuk waktunya kurban kan. Itu ya disate mas sate aja dagingnya, cuman nggak masuk dalam kategori kurban nyambung. Itu maksudnya lam tako alahu dohiyatun wakala, dan seperti itu lam tako alahu dohiyah man wakala, dan itu seperti wakala, dan itu seperti ini lam tako lahu dohiyah. Kalau di bahasa Arab kan wakala, ini saya latih kalian. Wakala nih gue tulis gak apa-apa biar tahu kalian. Itu kan sebelumnya lam tako lahu dohiyah kan gitu kan. Nah, terus wakada wawunya waw atof, kafnya kaf, ya kan huruf jar, zanya isim domir. Nah, yang menjadi musarilah itu za. Nah, zalika ay zalikal mazkur, lafaz yang telah disebutkan. Nah, isinya apa? Nah ini lam tako lam itu lam la atau huruf nafi yang lain. Itu kalau di bahasa Arab kan zalikal mazkur min, lam itu menjadi Adam. Adam pakai ain tidak. Zalikal mazkur min adami wuku iddohiyah. Oh, caranya begitu. Takok lam di bahasa Arab kan menjadi Adam. Wako ayakou diambil masdarnya kan wuku. Min adami wukui lahu dohiyah. Dohiyah itu kan fa'il dijadikan mudhof ilaih. Tuh nih menjadinya. Kok dikasih al pak? Biar gampang. Gak dikasih al kok nggak apa-apa. Min adami wuku'i dohiyatin, kalau alnya dibuang boleh aja gitu loh. Min adami wuku'i dohiyatin lahu umpamanya biar lengkap. Nah ini kan harus apa namanya lahunya belakangan kan, betul-betul fileh nyambung kan. Nah itu kalau kalian nggak memberanikan diri untuk melatih seperti ini sampai bujeng kok nggak bakalan bisa. Maka terus bagaimana caranya? Ini tadi udah saya kasih tahu. Lam huruf nafi kan huruf. Nah, kalau mau jatuh selam min kan harus diisimkan. Yang semakna dengan lam atau la, baik la. Nah itu adalah huruf isim namanya Adam. Nyambung kan? Itu harus kalian belajar berani mentakdirkan kitab sendiri seperti itu. Biar punya keberanian. Kan kalian ngaji alat. Loh. Mana tadi? Man bermula orang, zabaha yang menyembelih, memotong. Kalau memotong itu kan kotoa, ini zabaha yang menyembelih. Siapa man ha pada dohiyah ba'da khuruji waktiha, setelah keluarnya waktunya dohiyah.
illa iza nazaro, kecuali apa bener ya, ada enggak? Illa iza nazaro, kecuali apabila nazar siapa orang yohiyatan pada kurban muayyanatan yang ditentukan. Kalau dalam salahnya ibtidaan biqaulihi lillahi alayya, sarahnya tuh kalian lihat, lillahi alayya an udhakhiya bihadza syati. Wa lillahi itu manfaat bagi Allah, alayya madharat atasku itu redaksi nazar dalam bahasa Arab itu seperti itu. Lillahi alayya. Itu bentuk redaksi nazar. An udhakhiya bermula bahwa kurban siapa saya biasa syati dengan ini kambing, atau ngomongannya au dhokhiyatun fi zimmatihi, dhokhiyatun bermula ini kurban itu fi zimmatihi dalam tanggungannya fulan. Summa ayyana, kemudian menentukan siapa orang al manzuro pada binatang yang dinazari, wa akhara, dan mengenunda siapa orang azabha pada menyembelih, hatta kharaja sehingga keluar apa al waktu penyembelian. Nah, waktu penyembelian terakhir kan tadi terbenamnya matahari di akhir hari tasrek kan gitu. Nah, walaupun udah kelewat karena dia nazar, kalau versi di sini fa'innahu, maka sesungguhnya kejadian yalzamu wajib pada man yang nazar tadi, orang yang nazar apa menyembelih kurban, sarahnya ayat azabku jauh setelah keluarnya waktu kurban, wayakunu, dan jadi dan ada apa nyembelih kurban qadhaan, itu hitungannya qadha karena dia nazar. Kalau nazar masih sah hitungannya qadha, nyambung enggak? Tapi kalau kurban itu sunnah, dalam arti sunnah enggak nazar, maka udah enggak boleh karena udah habis waktunya. Ngerti kan? Gampangannya gini dah, nih kambing ya, gua nazarin buat kurban, tiba-tiba lupa, harusnya hari kurban dia sibuk jualan, bisa aja kan dia pedagang kambing, pedagang sapi, ketika Idul Kurban kan sibuk melayani konsumen. Wah, ada kalanya habis, ada kalanya masih. Begitu masih dia ngurus sisa kambingnya kan puyeng. Ini harus disuntik, kalau nggak disuntik kalau mati kambingnya. Disuntik, diobatin karena stres, kambing baru datang dari luar daerah. Kalau datang kambing cuma dari Jonggol mah deket. Kalau kambing datang dari Jawa Timur, kan banyak datang dari Jawa Timur, dari Magetan, Pacitan, dari Semarang banyak, dari Banjarnegara, Purbalingga, termasuk dari Garut. Kalau Garut masih mending lah, paling sekian jam. Terutama Jawa Timur situ yang sudah stres. Sapi juga sama, kalau nggak diobatin banyak yang mati. Ini belum datang aja bandar kambingnya, Bang Omat itu. Kan saya kok pengalaman sama Mas Sutris yang langganan saya ngambil sapi ini. Sama kalau nggak ditangani. Cuma ketika orang udah nazar seperti itu, tiba-tiba dia lupa sampai habis waktunya, tetap dia nyembelih, hitungannya qadha. Nyambung kan? Konteksnya itu, hanya itu yang dibenarkan. Kalau orang korban sunnah muakkadah tadi nggak bisa. Loh. Lah itu ibaratnya, takbirnya dalam kitab Riyadul Badi'ah. Kalian kudu tahu. Andai kan terjadi perdebatan, paham kan? Nah, menguasai referensi halamannya kalian ingat, andai kan nanti paling enggak kitabnya nanti kan bisa kalian buka. Itu namanya menguasai materi kalian debat antar pesantren.
kalau menguasai ibarat itu enak. Paham itu? Maka kalian harus nawa itu yang benar untuk bisa namanya ngaji. Jangan hanya sebatas menggugurkan kewajiban, itu mana TK. Jangan niat ngaji dengan niat untuk menggugurkan kewajiban. Iya, tapi harus kalian lebih mulia niatnya daripada niat biasa. Saya niat belajar supaya saya bisa. Setelah saya bisa, saya akan mengajarkan ilmu ini. Ya kan gitu. Nah, ilmu itu merupakan sodako. Ya kan udah jelas. Iza mata ibnu Adam ingkoto amalu ilamin salasin sodakotin jariyah. Ya kan? Awaladin solihin yadullah aw ilmin yuntafa'u bihila. Ilmu yang bisa diambil manfaat itulah ilmu yang diajarkan, diamalkan dirinya sendiri ya diajarkan tuh. Oke. Terus apa? Wayahrumu dan haram apa takhiru zabkhil wajibati, menunda atau mengakhirkan menyembelih kurban yang wajib an waktiha, dari waktunya nyembelih kurban tadi bila uzrin, dengan tanpa uzur. Nah, oke, saya sudah jelas. Walatasiku, dan tidak sah apa at-tadkhiyatu, berkorban illa bil an'ami, kecuali dengan, kalau bahasa Jawanya an'am itu rojokoyo. Rojokoyo itu binatang ternak, itu al-an'am. Kan ada surah namanya al-an'am, kan artinya binatang ternak. Enggak semuanya. Wa afdaluha, dan bermula paling utamanya al-an'am ba'irun, itu unta. Summa baqaratun, kemudian sapi. Summa syatun, kemudian kambing. Ya, kambing di dalamnya mencakup kambing biasa ataupun kambing gibas. Berarti kan domba, gibas kan domba itu kan. Wasab'u syahin, dan bermula 7 beberapa kambing. Afdalu, itu lebih utama, min ba'irin, daripada unta. Kalau sarannya au baqaratin. Kalau versi di sini gitu. Ya mungkin banyak menyembelih kurban kali. Tapi kalau menurut studi lapangan, daripada 7 kambing kan mendingan 1 ekor sapi, ya kan? Nyambung maksudnya. Dagingnya itu banyakkan sapi. Kalau ini mungkin pertimbangannya karena banyak mengalirkan darah. Nah, kan ngerti kan? Nah, kalau versi di sini kan wasab'u syahin afdalu min ba'irin. Kan sapi atau unta itu kan sama dengan 7 kambing, tapi andekan daripada 1 sapi atau 1 unta, itu masih lebih baik 7 kambing versi letter leknya. Nyambung gak maksudnya? Tapi kalau versi dalam bahasa lapangan, lah kan 7 kambing dengan 1 sapi nilainya sama. Itu dagingnya kalau udah dibelah banyakkan daging sapi. Prakteknya begitu kenyataannya. Tuh, maka kalau saya tekankan di patungan. Kalau versi letter lek 7 kambing lebih afdol daripada 1 sapi. Nyambung. Nah, kita enggak nentang ini gitu loh. Makanya kita bahasa lapangan. Loh gitu loh. Oke. Wadda'nu, dan bermula kambing normal, kambing biasa. Afdol, itu lebih utama minal ma'zi, daripada kambing kacang. Tahu kambing kacang ya? Kalau orang Betawi bilang kambing Jawa. Kambing normal, kambing biasa itu lebih utama, lebih gede. Kalau kambing kacang, kalau orang Jawa nyebutnya kambing kacang,
Kalau orang Betawi nyebutnya malah kambing Jawa, itu kecil kayak Andre begitu. Udah tulang doang, nggak ada dagingnya. Paham? Nah, kalau kambing biasa itu cenderung gemuk. Oh gitu loh. Itu maksudnya. Wayasihu, dan sah apa menyembelih korban bizakari wal unsa, dengan pejantan, wal unsa dan biang. Illa ingkanat, kecuali jika ada apa unsa, hubla itu bunting. Kalau bunting jangan, nggak boleh. Loh gitu loh. Kalau emang tahu, ya kecuali nggak tahu. Kalau emang tahu, ya terus gimana? Ya kan kalau dia udah ketahuan hamil, kan sayang anaknya, ngerti kan? Nah, tapi andekan nyembelih kambing, tahu-tahu di dalamnya itu kambing itu ternyata hamil, bagaimana? Nggak usah dipotong. Zabihul janini zabihu ummihi, sembelian anak itu ngikut sembelian biangnya. Hadis itu. Loh, mungkin caranya ada enggak? Tapi saya hafal tuh hadis. Tuh. Jadi kalau memang ada seperti itu, ya udah, itu empuk semua. Anak kambing yang masih di dalam perut, nggak usah kalau lu ngomong jijik lain cerita. Paham maksudnya? Tapi secara hukum de facto dikonsumsi, itu kan tulang-tulangnya kok masih tulang muda. Nah kalau kalian ibaratnya giginya masih utuh, di sop, wah udah semuanya tulang, bahan tulangnya pun masih empuk, halal. Ngerti maksudnya? Nah, itu ada kaidahnya. Jadi wah itu kan nggak sah. Umpamanya ada orang protes karena dia belum disembelih. Sembelian anak itu ngikut biangnya. Itu kaidah, bukan ada hadisnya. Loh gitu loh. Oke, biar tahu. Wal zakaru, dan bermula pejantan, afdalu, itu lebih utama. Secara umum kalau memang gede, gemuk. Fa'in kasuro nazwanuhu fal unsallati lam talid afdalu. Fa'in kasuro, maka apabila banyak, nazwan apa mananya? Coba lihat cek, lupa saya. Kawinnya apa ya? Fa'in kasuro, maka jika banyak apa nazwanuhu fal unsa, maka bermula betina, alati yaitu unsa, lam talid yang belum beranak, afdalu itu lebih utama, minhu daripada pejantan. Kalau ada kambing betina belum beranak, ya kan, itu malah gemuk ya, itu lebih afdal. Oh, apa? Nazwan. Wal mujzi, dan bermula binatang yang mencukupi, minal ibil dari unta, ma itu unta, tamma yang sempurna, lahu bagi ma apa khamsu sinin, umur 5 tahun, wadakhola, dan masuk fisa di dalam umur ke-6 tahun. Unta yang paling bagus, unta 5 tahun masuk ke 6, itu gede, gemuk, dagingnya banyak. Wa minal bakor, dan dari sapi, wal ma'zi, dan kambing kacang, kambing Jawa, ma bermula kambing atau sapi, tamma yang sempurna, lahu bagi kambing, apa sanatani umur 2 tahun, wadakhola, dan masuk apa ma fisalisati dalam umur yang ketiga. Wa minad do'ni, dan itu dari kambing biasa. Kalau yang sebelumnya itu kan masih itu kan kambing Jawa. Kambing kacang itu kurus, kecil. Kalau umur setahun itu udah kayak kucing, kayak Sherly itulah. Iya kan? Loh, masa segede kucing lu sembelih, yang diambil apanya? Makanya umurnya 2 tahun, ada gemukan. Itu maksudnya. Kalau kambing biasa, wa minad do'ni mata malahu sanatun, dan dari kambing biasa
kambing-kambing normal itu loh, nun ma bermula kambing tama yang sempurna lalu bagi ma apa sanatun umur setahun. Kalau kambing biasa atau domba udah cukup, umur setahun kok udah gede. Kawinnya. Iya kawinnya. Bener kawin kan? Nah kalau kambing pejantan kawin mulu itu kurus dagingnya nggak ada gitu kan? Ingat saya gitu, cuman saya ragu gitu. Nazwanu gitu ya. Oke. Au askoto atau rontok gugur, gampangannya kalau bahasanya kupak, ompong, itulah apa sana yahu giginya kambing tadi dia udah kupak alami, berarti kan ya kambing itu kalau kupak alami berarti dia udah gede, bukan kadang-kadang ada pedagang yang nakal, ngerti gak maksudnya? Supaya kambingnya emang gede tapi belum kupak, supaya kupak dicabut pakai tang itu penyiksaan, nggak boleh itu, paham itu? Dan nipu juga gurur, gitu loh, termasuk bayon gurur. Nah, kupak yang dimasuk kupak giginya ompong alami, bukan ompong karena dicabut tuh, nyambung kan? Apa namanya, ba'da sitati asyurin setelah 6 bulan. Nah kalau udah 6 bulan kambing biasa itu gede gitu loh. Wala yadzi'u dan tidak cukup apa ma kambing binatang yang itu tetap di dalam ma jarobun gudis, bukan jarobun gudit, bukan luka sih. Luka. Apaan? Luka. Itu jarobun gitu. Iya jarobun. Luka ya. Luka berarti walau yasiron, dan sekalipun itu sedikit. Oh ya nggak apa-apa luka-luka. Gitu loh. Kudis juga gitu. Iya kayak Alah lumayan. Kan gua ngomong begitu, kalau kan gua lihat sarah alal asoh aladina soal syafi'i ya anahu yufsidul lahma wal wadka wahtarul imamu wal ghazaliyu wal rafi'yu anal jarba la yamna'u al ajya illal kasir kal marot. Jadi kudis itu termasuk mengganggu perkembangan daging. Gudikan ini loh. Kalau orang gudikan itu rata-rata kurus, contohnya Andre. Iya apa enggak? Makanya lu berobat, jangan ketawa. Ini serius ini. Kan kaidahnya begitu, bukan hanya manusia. Kambing kok sama. Lu sembarangan. Maka rajin mandi, jangan jorok. Sarung kalau udah kotor ya dicuci. Gitu loh. Oke? Walama dan tidak sah juga apa binatang fi yang itu di dalam ma hazalun bermula kurus. Oh udah ganti halaman ya. Taruh dulu kitabnya, taruh dulu. Ya, orang korban itu kan yang diambil dagingnya. Nah kalau cuman ada tulang sama kulit, dagingnya kagak lah, apa nih? Disop lah. Gak di shop malah, nggak usah korban kalau gitu, motong aja kucing. Wah, alhamdulillah datang bandar kambing. Nah iya, aros itu pincang, kambing apa namanya buandel dilempar sama orang, pincang, nggak cukup, nggak boleh. Awarun. Awar itu PC, matanya buta gampangannya, ya, matanya nggak anu gitu loh, nggak boleh. Au maradun bayyinun atau penyakit yang jelas. Wala ma dan tidak sah apa binatang infasola yang hilang, gampannya lepas. Minhu dari binatang tadi. Apa juz'un makulun anggota yang bisa dimakan.
walau yasiron, sekalipun itu sedikit, ay walau kana man fasola yasiron, kambing umpamanya kupingnya putus. Kuping itu kan kalau kambing nangis iya kan, lu ngerti kambing nangis gak? Jadi tawa. Nah itu gede, kupingnya lebar panjang. Nah itu kalau sampai di sop, nah itu setengah piring, setengah mangkok, sembarangan lu. Itu udah dikorek, dibakar, digodok, ya kan di sop. Lah itu dimakan Kirun sendiri ya kenyang kan. Lah iya kan. Lah tiba-tiba kupingnya hilang. Paham maksudnya? Aku bisa begitu Pak? Lah bisa aja orang dia lagi angon tiba-tiba diserang sama anjing atau serigala. Apalagi kalau serigala yang nyerampang. Wah kan dipotong lagi. Bukan lagi kupingnya. Biji pelernya dipotong mamanya. Lah sembarangan. Lah itu nggak boleh. Ya gitu loh. Apa namanya? Illal khosiyah, kecuali apa istilahnya itu, kebirian ya, yang biji pelernya hilang itu apa, kebirian. Nah illal khosiyah, kecuali kambing yang dikebiri itu yang diputus itu tadi biji pelernya. Gitu loh. Udah titik segitu dulu. Nah berarti kan ini kaitannya binatang-binatang yang sah. Nah di sini nggak disebutkan kerbau. Paham nggak? Kenapa? Karena di Arab itu jarang sekali kerbaunya. Bukan jarang sekali, ya memang boleh dibilang nggak ada. Karena kerbau itu kan tipe binatang yang suka sama air. Sementara di Arab kan jarang air. Nah, kerbau itu banyak di ASEAN, banyak di Afrika, banyak di Amerika juga banyak. Bison itu kan kerbau yang gede kan. Gitu loh. Kalau anak kerbau apa namanya Andri? Ada nama lainnya, Maiso. Itu kan biar pada tahu anak kebo gudel, anak sapi bedet, anak ayam pitik, ya kan? Anak ya udah kan tadi, anak sapi kan bedet, anak kambing cempe, anak gajah beleduk, ya kan? Anak tamar, ya kan? Lah iya, lah paham maksudnya? Nah, dengerin, di Kudus, ini umum pembahasannya korban, itu nggak ada orang korban pakai sapi, nggak, nyampe sekarang nggak ada. Lu tanya Lia, dia nggak ya? Lu jadi, lu pernah lihat di Kudus orang korban yang beli sapi nggak ada, kebo. Loh, kenapa? Ini lain ceritanya, ini kaitannya kearifan lokal. Kaitannya bentuk toleransinya Sunan Raden Ja'far Shadiq untuk menghormati pemeluk Hindu. Sapi, bukan Buddha, Hindu. Nah, dalam pandangan masyarakat Hindu, sapi itu termasuk binatang yang dimuliakan, dianggap suci. Ya, bukan hanya, banyak orang-orang Hindu ngelihat monyet jatuh ya, kelindes, itu dihormati orang-orang Hindu. Kenapa? Karena dalam keyakinan orang Hindu, monyet itu adalah keturunannya Hanuman. Hanuman itu kan monyet, kunyuk. Ngerti maksudnya? Itu kaitannya cerita Sin Ramadan, Sinta. Bahkan Hanuman itu menundukkan Rahwana. Rahwana itu namanya gelarnya dasa muka. Kok dasa muka Pak? Dasa itu 10, muka ya muka. Mukanya bisa
10 begitu. Lu mana ngerti cerita? Kagak pernah baca lu. Lah gue ngerti begini kan gua karena baca. Lah sembarangan lu. Nah, itu berlaku sampai sekarang. Di Kudus ada namanya terkenal soto. Juga soto, kebu. Kerbau kan bahasa Indonesia. Kalau bahasa Jawanya kerbau, kebu. Nah iya kan? Maka saya hafal karakter begitu karena saya itu dari kecil memang ngangon kebu, ngangon sapi. Makanya sapi itu binatang yang jarang ditunggangi. Sulit karena termasuk sapi itu secara karakternya buas, liar, begitu maksudnya. Nah, yang binatang jinak itu ya memang kerbau. Lah kerbau itu kalau timbang anak-anak kecil kayak Aska, Andre, lu naikin berempat berlima kuat sambil main suling. Lalu peang ya gak? Wah, itu dulu begitu saya. Paham maksudnya? Dan kebo itu binatang yang jinak. Dalam arti binatang yang jinak, dia itu cenderung udah asal kenyang udah terus diangon gitu. Kan ngerumput istilahnya. Makan di lapangan, habis itu sore udah digiring, diarahin ke kedung. Udah mandi sendiri. Kalau emang banyak kotoran lumpurnya digosok-gosok, gosoknya pakai rumput. Nah itu kalau umpamanya gudik, maka saya hafal. Gudik itu kalau zaman dulu gampang, pakai minyak tanahnya siramin, diolesin itu loh, diburain. Nah, itu lama-lama ngelotok sendiri, termasuk dijamuin. Jamunya mah temulawak, lembuyang. Nah itu motong bambu yang rada kecil lah, ya jangan terlalu kecil. Nah itu diparut, nanti dimasukin, dicangap mulutnya, dimasukin. Itu jamunya. Udah besoknya udah doyan makan lagi. Tuh begitu. Dan catat baik-baik, jangan pernah meremehkan tukang ngarit, tukang ngangon. Karena Rasul berfirman, Rasul bersabda, ma ba'asallahu nabiyan illa waqad ra'al ghanam. Allah tidak mengutus satupun nabi kecuali nabi itu pasti pernah mengembala kambing. Nyambung nggak? Loh, kenapa begitu? Sebelum menggembala umat, gembala dulu kambing. Loh, kenyang saya. Namanya kaitannya begitu. Lu nggak percaya? Kan pernah gue cerita. Nih, pala gue dekok. Yang tengah ini loh. Ini dekok. Itu gara-gara kejatuhan nangka saya lagi benerin kandang kambing, kandang sapi, kandang kebu. Nah, di bawah pohon nangka, uangnya kenceng, jatuh, kena kepala, pingsan saya. Dari pagi sampai sore baru sadar. Oh, saya pernah mati suri, barangan lu. Maka setan takut sama saya. Lah iya kan? Apa lu yang takut? Jangankan lu setannya takut sama gua. Lah iya kan? Tuh. Itu kayak falsafahnya gitu loh. Oke. Wayahrumu dan haram. Apa al-aklu makan minad dohiyati dari kurban al-wajibati yang wajib. Kurban yang wajib itu kurban yang dinazarkan tadi. Ngerti kan? Saya nazar, nanti urusan saya beres, saya kurban. Itu nazar. Atau lillahi alayya kaza. Ngerti kan? Redaksi bahasa Arabnya. Nah, kalau udah seperti itu, jangan ngambil. Kecuali, ya, ala kadarnya tabarukan. Istilahnya gitu. Wajibu dan wajib, apa atas sedukul salahnya itu ada. Sedekah biha dengan dohiyah kulliha semuanya. Oh, wasunnatu dan bermula sunnahnya ayakula itu bahwasanya makan siapa orang yang kurban minad dohiyatil masnunati duit kurban sunnah. Nah oke. Wifi-nya ngajak berantem. Wal afdalu dan bermula yang paling utama al aklu itu memakan min kabijiha
dari limpahnya dohiyah kurban. Ada yang mengatakan kabid itu diartikan dengan hati. Wajibu dan wajib apa atasot duku sedekah bijusin dengan bagian min lahmiha dari dagingnya kurban ni an hale mentah. Kurban baginya mentah, terserah. Bahkan bahasa ininya mau dijual sama yang nerima kok boleh aja. Kalau udah kita serahin, saya nyerahin atau saya dapat hadiah kurban dari daging dari Andre. Saya nggak punya duit, tuh tolong bayarin ya. Ini mah ada sekilo, kalau normal kan 90.000 apa cepet. Dulu bayarin 75 aja dah. Ono buat beli apa namanya susu anak umpamanya boleh, orang udah dikasihin kok. Begitu loh, nggak usah marah. Loh, ngerti kan? Itu mentah. Wal afdalu dan bermula utamanya atas sedekah itu sedekah biar dengan kurban kuliah ya semuanya daging kurban. Ilalu koman gitu ya. Itu jamaknya lukmatun lukoman. Kecuali beberapa suap. Ilalu koman kecuali beberapa suap. Apa namanya? Yata sodaku yang sedekah. Oh, yata baroku ya. Yata baroku yang ngalap barokah. Siapa orang yang kurban? Dia dengan kurbannya tadi biakliha dengan memakan kurban tadi daging kurban. Tolong perhatikan, kenapa sunnah orang yang kurban pun makan? Karena ini daging kan sebelum dipotong semalam suntuk kan ditakbirkan, paham nggak? Yang membaca takbir itu miliaran orang sedunia, paham kan? Ya, berapa miliar takbir. Maka kenapa selesai sholat fardu dalam hari tasyrik itu tetap disunahkan takbir, ya kan? Nah, karena untuk mengawal dan untuk mendoakan binatang-binatang yang mau dikorbankan, yang mau disembelih itu tetap ditakbirkan, takbir muqayyad namanya. Kalau malamnya kan namanya takbir mutlak, ngerti kan? Oh, nyambung nggak? Berkah, loh gitu loh. Nah, berkah itu dari laku, dari perjalanan, bukan berkah dibeli. Lu main ke tempatnya oknum hidung mancung, beli air berkah, wah bohong. Berkah laku lu, gitu loh maksudnya, nyambung. Oke. Fa'ilam yaf'al, maka jika tidak melakukan siapa orang melakukan yang tadi dijelaskan, tasoddaqo maka sedekah siapa orang subi sulusiha dengan sepertiganya. Tuh, oke? Ngerti kan? Sedekah wa'ahda dan memberi hadiah siapa orang bisa dengerin. Kalian bisa bedain nggak antara sedekah dengan hadiah? Sedekah itu boleh dibilang zakat aja kok sedekah. Dalam konteks innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin kan? Loh. Itu dari atasan ke bawahan bahasakan itu sedekah. Tapi kalau hadiah dari bawahan ke atasan, lu korban mau ngasih ke gua, jangan songong. Guru, ini ada sedikit sedekah, wah gua tampol kalau anu. Kalau Rasul nggak mau menerima sedekah tuh zakat, tapi Rasul menerima hadiah. Paham maksudnya? Ini belajar bahasa kalian. Loh, gitu loh maksudnya. Yang sepertiganya dibuat hadiah, wa akala dan makan siapa orang sulusa pada sepertiganya. Wa sunnatu dan bermula sunnahnya ayat baka itu bahwasanya menyembelih
siapa ar-rajulu seseorang, ar-rajulu seseorang binafsi dengan dirinya. Oh, sunahnya begitu. Kalau emang lu bisa lah potong dewek, begitu kan. Kemudian beresin sendiri, ngulitin, nyacak-nyacak. Ya, makanya diadain panitiaan itu apa ya, untuk mempermudah. Makanya kalau udah dikasih bentuk panitiaan jangan ngatur. Panitia diatur, puyeng panitianya. Paham maksudnya? Nah udah, kalau emang mau udah begitu. Lu ngupain orang itu nyembelih, ngupain juga untuk ngulitin, ngupain untuk nyacak-nyacak, ngupain untuk nandingin. Nandingin itu maksudnya bagi-bagi itu. Dari sekian porsi dan lain sebagainya tuh. Oke, nyambung. Termasuk andikan diserahkan ke panitia kurban, kasih uang rokok, yang kerja bakti kasih uang kopi. Paham maksudnya? Mata duitan amat, bukan mata duitan. Memang nggak pernah kelaparan yang kerja. Lu buset ya, sembarangan lu. Lo iya kan? Lo kan itu nanti anunya bisa dijual pak, kulitnya. Apalagi kalau apa bahasa kurban nazar tadi, paham maksudnya? Lah udah diserahin totalitas, kayak gitu maksudnya. Maka berilah, kasih, umpamanya buat yang pada kerja bakti itu, ya syukur-syukur ya, ya lumayan lah, ini kan gitu, layak lah, ya kan gitu kan. Jangan ngasih, mohon maaf saja ngasih 10.000 buat beli apaan? Enggak buat beli kopinya Bang Omat ya kok, dapat cuma 5 bungkus, itu kopi setan. Lah airnya kan direbus, lo beli gas sembarangan. Woi nyambung nggak? Ini jangan pelit-pelit amat jadi orang, jangan bakil-bakil amat. Koret, mereka nggak? Aduh. Wa ayah zuro, dan bawa hadir siapa orang, andaikan dia nggak bisa nyembelih, nggak bisa motong. Azabha, oh, udah ada, failnya udah ada. Wa ayah zuro, dan bahwasanya hadir siapa orang, azabha, pada penyembelian, man siapa orang, lam yazbah, yang tidak bisa memotong siapa man, binafsi, dengan dirinya sendiri. Wa yusami, dan bahwa menyebut nama Allah bismillah, gitu loh. Jangan, ya biasanya sih kalau ini bismillahi Allahu akbar, jangan bismillahirrohmanirrohim. Orang mau nyembelih kok Rohman Rohim. Rohman kan makasih, Rohim penyayang. Ada mengasihi, sayang, disembelih. Maka kalau saya pribadi juga biasanya bismillahi Allahu akbar, beres. Yang tajam biasa dulu. Ya, itu kata Nabi, inna waha katabal ihsana ala. Memang lu pikir gua nggak apa kan itu Kirun, lu belagu banget, nggak mau ngapalin deh. Allah itu mencatat ihsan. Ihsan itu di atas iman, di atas Islam. Ala kulli syai, atas segala sesuatu. Fa iza qataltum fa ahsinul qitlata. Apabila kamu raya ngantuk, gue ini lagi ngaji, kita lagi ngaji, bukan kakek bercerita. Tidur. Ya gak? Anehnya nanti selesai ngaji ngobrol sampai 1:30, ntar awas lu ngobrol buat cewek, bener lu. Lah iya kan? Tuh, kalian bunuh yang baik, bunuh laler, bunuh ceprek gitu. Jangan bunuh laler, lu potes sayap sebelah muter kayak gasing. Ya enggak? Nyamuk enggak boleh. Tuh. Wa iza zabahtum fasinu zibhata, zibha itu masdar hayah. Kamu motong, baguskan kamu motong. Wa yukhidda ahadukum sufratahu, hendaklah salah satu di antara kalian menajamkan pisaunya.
Jangan motong kambing atau motong ayam atau motong sapi. Dulu di Al-Khairat ada, aku nggak sebutin namanya. Itu wadajen, kan hulkum wadajen. Hulkumnya putus, wadajennya putus satu. Yang satu masih utuh. Masih kena teman dikit, nggak lama. Wah, apalagi makanya kalau saya begini kalau motong. Ya kan, orang kan banyak kan begini. Begini boleh, itu bagus, itu lebih set. Tapi harus yakin dengan kemampuan pisau. Pisaunya gua kasih. Nah, iya kan, mungkin nggak diasah atau males, kurang tajam. Apalagi nyembelih ala main biola. Lah kagak tajam. Paham apa maksudnya? Dan itu ingat, sekali motong, dalam arti sekali motong walaupun bolak-balik, ya jangan lama-lama. Usahakan udah putus, maka pisaunya harus tajam, itu bentuk kasih sayang. Nah, sebelum tuh nih ilmu motong, karena pernah kejadian di sini ada yang motong ustadz juga, akhirnya nggak pernah mau manggil lagi orang itu. Doh. Begitu motong jangan langsung lo angkat pisaunya, biarin nempel. Cek, ini hulkum jalan makanan, wadajen urat dua besar. Leher kita itu kan wadajen, wadajun mufradnya, kalau dua wadajen itu udah putus. Nah, maka nggak boleh diangkat pisaunya. Andai kan ada yang belum putus, nanti kan dicek, ya cepet lah ngeceknya. Nah, potong lagi baru diangkat. Ketika belum putus udah lo angkat, maka sembelihannya nggak sah. Ya kalau nggak sah, maitah lah, bangki lah. Lo paham nggak? Ini dulu ada yang mau udah diangkat, belum ya? Nggak boleh. Lo paham nggak? Nggak tahu ilmunya. Nah, jangan salah loh. Kalau kambing sama sapi kan kelihatan gampang, susah itu ayam. Maka saya diazin sama belajar dari paman saya, Lekasmari. Itu kalau motong ayam, lidahnya dikeluarin, kan ayam ada lidahnya tuh, yang kecil itu kan, dikeluarin, lu asal lu pegang ininya keluar. Dan saya udah apa begitu, begitu keluar gencet sama paruhnya. Nah itu membuat ini nggak lari-lari. Yang sulit itu justru malah ayam, dan salah kalau nggak hati-hati. Nah itu ayam juga sama. Jangan sampai kita nyembelih, sembelihannya nggak sah. Paham maksudnya? Dan kalian harus berani. Begitu loh. Nggak usah begitu aja. Motong ayam aja harus nyuruh amil. Nah iya kan, harus manggil ustadz loh, gitu loh. Oke, wa yukabbirullah ta'ala, dan bertakbir kepada Allah Ta'ala inda dzabhi, ketika menyembelih, wa yusalli wa yusallim ala nabi, dan membaca salawat dan salam atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sunnah bismillahi Allahu akbar Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad, atau sallallahu ala Muhammad wa ala alihi. Pokoknya ada salawat dan salam kan. Loh, ngerti maksudnya? Sunnahnya seperti itu. Oke? Ya udah, akikah ntar lanjut habis ini, ngasuh dulu lah, kan udah sejam akikah. Oke, kita itu bersama-sama dengan doa kifaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.